Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UAS Manajemen Strategi. Di sini kami mengambil perusahaan KFC. Yang pertama ada profil perusahaan KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia. Didirikan oleh Galeil Group pada tahun 1978 sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia. Perseroan mengawali operasi restoran pertamanya pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta, dan telah memperoleh kesuksesan. Kesuksesan outlet ini kemudian diikuti dengan pembukaan outlet selanjutnya di Jakarta dan perluasan area cakupan hingga ke kota-kota besar lain di Indonesia, seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, dan lain-lain. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan KFC. Yang pertama, visi perusahaan KFC adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, KFC selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan, serta nilai-nilai tambah lainnya. Bagi KFC, senyum setiap pelanggan adalah hal terpenting. Misi KFC yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. 2. Menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap pelanggan di setiap restoran cabang KFC. 3. Terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional KFC ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya ada tujuan perusahaan, yaitu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, serta memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji. 2. Memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga daerah pemasarannya cukup luas. 2. Memiliki manajemen produksi yang cukup baik. 4. Memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia. 5. Pelayanan yang cepat dan ramah. 6. Disukai oleh banyak kalangan masyarakat. 7. Rasa yang khas dan lezat. Dan 8. Dibuat dari ayam kualitas terbaik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah. 2. Kurang memperhatikan nilai gizi. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu opportunities. Yang pertama, mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. 2. Bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemennya. Ketiga, ada threat. Yang pertama, banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain-lain. 2. Kelangkaan bahan baku ayam berkualitas. 3. Masyarakat merasa takut mengonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung. 4. Banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan konsumsi junk food. 5. Pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. 6. Banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang memungkinkan masyarakat lebih suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Selanjutnya ada laporan keuangan dari KFC, yaitu pada 31 Maret 2023. Pada bulan Maret 2023, KFC mengalami kerugian dilihat dari laporan laba ruginya. Selanjutnya, apa sih strategi dan tujuan perusahaan saat ini? Ya, jadi strategi itu adalah memberikan inovasi baru pada setiap hal untuk kemajuan produknya itu ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Adapun juga tujuannya itu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dengan tren masa kini dan memberikan suasana yang menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi.
Adapun matriks SWOT-nya yaitu pertama kekuatan, yaitu sebagai pelopor penyediaan makanan cepat saji dengan bobot 0,06 dengan ranting 5 dengan skor 0,3 dengan peringkat 7. Skornya itu didapat dari bobot dikali ranting hasilnya skor. Dan begitupun juga selanjutnya cara penghitungan sama. Terus subtotal dari nilai bobotnya itu kami berikan 1. Terus selanjutnya tuh ada kelemahan, yaitu harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah dengan bobot 0,6 dengan ranting 1 dengan skor 0,6 didapat dari bobot dikali ranting hasilnya skor. Peringkatnya itu kami berikan 2 dengan subtotalnya untuk bobot itu kami berikan 1. Selanjutnya cara penghitungnya juga sama. Selanjutnya itu ada peluang, yaitu mengembangkan jenis varian yang lain antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru dengan bobot 0,7 dengan ranting 1 dengan skor 0,7. Skornya dapat dari bobot kali ranting hasilnya skor dengan peringkatnya itu 1. Dengan subtotal yang kami berikan untuk bobotnya itu adalah 1. Adapun ancaman itu banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain sebagainya. Kami berikan bobotnya itu adalah 0,3 dengan ranting 1 dengan skor 0,3 dengan peringkat itu 4. Skor dapat dari mana? Dari bobot kali ranting hasilnya skor dengan subtotal yang kami berikan untuk bobotnya itu adalah 1. Adapun matriks SWOT-nya itu yang pertama expansion, yang kedua stability, yang ketiga requirement, yang keempat combination. Yang pertama itu ada strategi SO, yaitu meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk mendapatkan kepercayaan dan pertahanan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu ada strategi ST, yaitu memanfaatkan brand yang sudah sangat dikenal dan berkualitas produk di atas rata-rata, serta pemesanan yang tanpa minimum order untuk pesaing dalam industri yang menawarkan layanan sejenis dengan memanfaatkan kelebihan yang ada, menjadi modal layanan yang kuat bagi KFC, strong untuk dapat bersaing dalam industri yang menawarkan layanan sejenis. Adapun juga yang ketiga itu strategi WO, yaitu memperpanjang waktu layanan delivery orderan selama masa 24 jam untuk memenuhi kebutuhan makanan cepat saji karena kesibukan yang meningkat. Adapun juga yang keempat itu strategi WT, yaitu memperbanyak penyebaran flyer di daerah-daerah jangkauan delivery orderan KFC, serta memperpanjang waktu delivery order menjadi 24 jam agar dapat bersaing dengan industri yang menawarkan layanan sejenis dan dapat meningkatkan total penjualan. Siapa pesaing perusahaan dan apa strategi mereka? Jadi, pesaing dari perusahaan KFC ini adalah McDonald's, di mana McDonald's merupakan fast food yang ada di Indonesia. Dengan penerapan strateginya ada 3. Yang pertama itu dalam strategi penetapan harga bundal, McDonald's menawarkan makanan dan produk bundal lainnya untuk harga barang yang didiskon dibandingkan dengan membeli setiap barang secara terpisah. Yang kedua, dalam penetapan harga psikologis, perusahaan menggunakan harga yang tampak jauh lebih terjangkau seperti $99 daripada membentuknya ke dolar terdekat. Dan yang ketiga, dalam penetapan harga penetrasi, setiap mengeluarkan produk baru, McDonald's selalu memberikan harga relatif murah agar dapat memasuki pasar dengan mudah. Tujuan dan strategi yang kelompok kami rekomendasikan itu, yang pertama untuk tujuannya itu untuk memperoleh laba yang lebih tinggi dan akan lebih dikenal oleh banyak orang. Untuk strateginya, menjaga kepemimpinan pasar dalam industri restoran cepat saji di Indonesia, selalu memberikan kepuasan pelanggan. 4. Perspektif balance scorecard pada perusahaan KFC. Yang pertama, perspektif keuangan. Kedua, perspektif pelanggan. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari perspektif keuangan. Dalam hal ini, perusahaan KFC mampu menembus 4,57% pertumbuhan penjualan dari target 4%, sedangkan pencapaian target penjualan dapat memberikan kontribusi sebesar 12,92%, sehingga secara keseluruhan maka perspektif keuangan dinilai telah berhasil dalam mencapai target. Selanjutnya,
perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, market share mampu melebihi target sehingga memberikan skor 8,10%, namun pencapaian target pada customer certification, produk service attribute dan customer relationship produk dinilai belum sempurna karena tidak melebihi target yang ditentukan. Secara keseluruhan, perspektif pelanggan dinilai belum berhasil dalam mencapai target. Selanjutnya yang ketiga, perspektif bisnis internal memberikan kontribusi skor sebesar 19,47%, namun jika dilihat dari hasil pencapaian target pada masing-masingnya, belum ada yang mencapai target sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif proses bisnis internal belum berhasil dalam mencapai target. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada perusahaan KFC juga dinilai tidak berhasil dalam mencapai target, di mana pencapaian targetnya hanya sebesar 17,12% dari 100%-nya, sehingga proses internal bisnis perspektif juga tidak berhasil dalam mencapai target. Itulah telah diukur balance scorecard yang dipakai perusahaan KFC. Jadi total keseluruhan skornya KFC adalah 88%. Bagaimana organisasi dapat menerapkan dengan baik apa yang kami rekomendasikan, yaitu dengan cara memberikan kepuasan pelanggan yang lengkap, tersedianya layanan internet gratis, dan fasilitas arena bermain anak-anak. Yang kelompok kami bayangkan adalah berjalan dengan lancar sesuai dengan strategi-strategi dan tujuan yang kelompok kami telah susun. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana perusahaan dapat menghindari dan mengatasi masalah tersebut? Ya, yang pertama itu perusahaan harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, cari beberapa pilihan solusi. Yang ketiga, perusahaan secepat mungkin segera menyelesaikan masalah tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya, sertakan jawaban dengan menyertakan pertimbangan etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Nah, itu yang pertama tuh Kuchi Friends. Kentucky Fried Chicken mendahulukan tentang standar etika baik di dalam dan di luar perusahaan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh wakil-wakil perusahaannya, misalnya perusahaan adalah vendor ketat tentang keterlibatan sebelum seorang pemasok dapat mengembangkan kontrak dengan Kentucky Fried Chicken, mereka harus mematuhi standar etika yang sama seperti KFC. Ini berarti bahwa pemasok tidak boleh memanfaatkan tenaga kerja di bawah umur untuk produsen komoditi mereka. Mereka harus membayar upah yang adil dan harus juga menghindari menempatkan bahan kimia berbahaya dalam kondisi mereka. Adapun tanggung jawab sosial KFC, yaitu tambah harapan. Maksudnya, KFC membuat kampanye tambah harapan dengan harapan seluruh negara dapat menggunakan KFC sebagai platform untuk berbuat baik dan membantu meningkatkan angka kemiskinan dan kematian di Afrika Selatan dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti menyelesaikan R2 saja. Cara ini dilakukan adalah setiap outlet KFC menanyakan kepada setiap pelanggan apakah mereka ingin menambahkan R2 ke dalam pesanan mereka untuk membantu memberi makan anak-anak yang berjuang di Afrika Selatan. Tambah harapan memberi makan anak-anak sejak lahir hingga usia 18 tahun di pusat-pusat pengembangan seperti Desa Anak SOS dan Tikun Afrika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Makan ikan, makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih.